Awal mula terbentuknya negeri Leahari oleh Abdullah Makatita dari negeri Saleman di Pulau Seram. Dengan menggunakan kuming kelapa, ia menyeberang hingga tiba di Pulau Ambon dan tinggal di sebuah tempat yang bernama Huniu. Dari negeri Saleman, ia membawa misi menyebarkan agama Islam. Akan tetapi, karena mendapat tantangan dan hambatan dalam menjalankan misinya, maka ia kemudian memutuskan untuk turun dari Huniu atau keluar untuk mencari tempat tinggal baru, dan menetaplah ia di tempat yang baru bernama Rusunuwanun. Kemudian datang lagi seorang yang bergelar Upulisa yang tiba di pesisir pantai Waisarisa. Ketika mendekati pantai, Upulisa melihat ada asap api di arah gunung, sehingga Upulisa melanjutkan perjalanan untuk mencari sumber asap api itu. Maka Upulisa menyusuri hutan mengikuti Irul atau jalan babi hingga bertemu dengan Abdullah Makatita di Rusunuwanun. Kemudian datang lagi seorang yang lain yang bergelar Uputake, dan bersama Abdullah Makatita dan Upulisa, mereka menempati tempat tersebut. Maka tinggallah mereka di Rusunuwanun sampai tempat itu tidak cukup untuk ditinggali, maka mereka memutuskan untuk pindah dari Rusunuwanun menuju arah pantai. Maka mereka pun memilih sebuah tempat bernama Riki Hahang, yang artinya cepat ambil di bawah. Di tempat inilah untuk pertama kalinya nama Leahari disebut dan dipakai sebagai nama negeri yang mereka bentuk. Leahari artinya lihat tangada matahari, karena di tempat sebelumnya mereka tidak dapat melihat matahari atau matahari terbit. Baileo ini merupakan patah 5 karena menapak pada tanah. Dengan berjalannya waktu, bertambah banyaklah orang di lokasi itu, dan dikarenakan lokasi Riki Hahang merupakan daerah berbatu karang yang sangat tajam sehingga mereka sulit menemukan tanah datar untuk membangun tempat tinggal, maka mereka kemudian memutuskan untuk pindah mencari tempat yang baru dan tidak jauh dari Riki Hahang. Lalu mereka menempati tempat itu yang bernama Rosalawen, yang adalah tempat di mana negeri Leahari sekarang berada. Di negeri Leahari terdapat 3 soa, yakni Soa Makaeli dengan kepala soa dari marga atau fam Makatita, Soa Lisa dengan kepala soa dari marga atau fam Hahuri, dan Soa Latamoa dengan kepala soa dari marga atau fam Mataheurila. Soa Makaeli beranggotakan anak soa bermarga Makatita, Soa Lisa beranggotakan anak soa bermarga Hahuri, sedangkan Soa Latamoa beranggotakan anak soa bermarga Mataheurila, dan semua marga lain selain Makatita dan Hahuri. Ini adalah Baileo Negeri Leahari. Dari 2 jenis adat Baileo yang ada di Provinsi Maluku, yakni adat Baileo Patasiwa dan Patalima. Baileo ini termasuk adat Baileo Patalima, yang artinya Baileo yang menapak pada tanah atau yang rata dengan tanah. Baileo ini terletak di Jalan Pendidikan Negeri Leahari, yakni terletak tepat di tengah lapangan SD Negeri Leahari berada. Selanjutnya, sejarah Liang Piring. Di negeri Leahari, tepatnya di atas sebuah tanjung batu karang yang bernama Riki Hahang, yang artinya cepat-cepat ambil di bawah, terdapat sebuah liang atau gua yang pada zaman dahulu digunakan sebagai tempat persembunyian akibat peperangan. Tanpa sengaja, warga yang tinggal di dalam liang tersebut menemukan peralatan makan seperti piring, gelas, mangkok, dan lain sebagainya yang terbuat dari kaca maupun porselen. Akan tetapi barang-barang tersebut akan hilang lagi ketika mereka telah keluar dari liang tersebut. Dari penemuan itulah mereka berkesimpulan bahwa setiap mereka membutuhkan barang-barang itu, maka akan disiapkan sesuai permintaan dan harus dikembalikan lengkap.
Jika ada yang pecah, maka pecahannya juga harus lengkap dan dikembalikan. Maka piring dan barang lainnya itu menjadi sangat bermanfaat, bukan saja bagi orang Leahari, tetapi juga bagi negeri-negeri tetangga yang hendak membutuhkan barang-barang jamuan makan dalam jumlah yang banyak. Semuanya akan tersedia. Hingga suatu ketika ada negeri tetangga yang melaksanakan sebuah acara dan memerlukan peralatan makan. Lalu mereka meminjamkan keperluan tersebut, tetapi dengan pesan jika ada yang pecah, maka pecahannya juga harus dikembalikan. Akan tetapi ketika acara berlangsung ada barang yang pecah dan pecahannya disembunyikan. Maka ketika barang-barang itu dikembalikan dengan pengakuan sudah lengkap. Suatu saat ketika negeri Leahari memerlukan barang pecah belah itu, ritual telah dilakukan, akan tetapi barang-barang tersebut tidak pernah muncul. Hingga ritual dilakukan beberapa kali pun, tetapi saja barang-barang itu tidak muncul. Maka kesimpulan mereka bahwa ketika dipakai terakhir kali oleh negeri tetangga, ada yang pecah dan tidak mereka kembalikan pecahannya, sehingga tidak lengkap saat dikembalikan. Maka ritual itu pun tidak pernah lagi dilakukan karena aset di dalam liang itu telah lenyap karena disalahgunakan. Sampai sekarang liang piring masih ada, tetapi makin menyempit bahkan tertutup karena banyak stalaktit dan akibat kelembaban. Banyak ruang-ruang yang sudah tertutup. Lalu untuk mengenang kisah di atas, liang atau gua itu diberi nama liang piring sampai hari ini. Sejarah kolam ubi. Kolam ubi pertama kali ditemukan sekitar tahun 1500-an oleh seorang perempuan Kabaresi yang bergelar Inatuni. Kolam tersebut ketika ditemukan tidak secara sengaja, karena perempuan tersebut sedang mencari ubi untuk kebutuhan makan sehari-hari. Karena pada saat itu terjadi musibah kelaparan akibat musim kemarau yang panjang, sehingga hampir seluruh tanaman mengalami kekeringan. Ketika menemukan ubi itu, ia sangat kaget karena ukuran ubi tersebut tidak seperti biasa ia temukan. Ubi itu sangat besar, kira-kira seukuran kepala kerbau, dan terdapat banyak ubi ukuran biasa yang menempel pada induk ubi itu. Ketika Inatuni hendak memotong ubi tersebut, tiba-tiba ada suara, "Saya bisa potong semua, tapi jangan potong kepala." Ia sangat takut karena tidak ada seorang pun dengannya. Akhirnya, ia memberanikan diri memotong sesuai suara yang ia dengar. Beberapa hari kemudian, saat ia kembali, ia mendapatkan ubi itu sudah kembali seperti semula. Bekas potong pada ubi itu sudah tidak terlihat lagi. Bahkan sudah tumbuh ubi yang baru pada seluruh bagian ubi induknya. Oleh karena kabar tentang ubi yang ditemukan telah terdengar oleh banyak orang, maka ada orang yang secara diam-diam mengikuti Inatuni pada saat ia kembali pergi untuk mengambil ubi di tempat yang ia temukan. Hingga sekarang, tempat di mana ubi hanya tersisa kolamnya saja, itu pun sudah makin kecil oleh karena tidak terawat. Ron pisang merupakan tradisi budaya di negeri Leahari yang lekat dengan keterlibatan masyarakat mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, dan orang dewasa, bahkan sampai lansia yang merupakan penutur dan pelaku sejarah itu sendiri. Tradisi budaya ini sudah berjalan sejak dahulu kala dan tetap dijaga eksistensinya sampai saat ini. Para peserta ron pisang yang diikuti oleh masyarakat setempat dan juga undangan-undangan khusus hadir dengan mengenakan busana adat Maluku yang memunculkan semangat pelestarian budaya tetap menyala terang dan tidak tergerus hilang di tengah kemajuan zaman yang semakin modern. Sebelum prosesi ron pisang berlangsung, terdapat jalur ron pisang yang telah dipersiapkan, yakni terbuat dari bilah bambu dan daun kelapa yang dibentuk dan dihias sedemikian rupa seperti obat nyamuk. Ron pisang berlangsung di dalam lintasan diiringi dengan lagu-lagu tradisional Maluku.
Dan biasanya orang-orang yang akan memotong pisang telah dipersiapkan, yakni mereka yang diundang khusus untuk membayar atau melelang harga pisang yang hendak dipotong saat prosesi ron pisang berlangsung. Setelah momen ron pisang berakhir, seluruh peserta akan kembali ke tenda kelapa untuk lanjut dengan penampilan katreji. Dan di negeri Leahari sendiri, yang memiliki tanggung jawab dalam prosesi ron pisang adalah marga Muskita.